Halo teman-teman, selamat datang di BKT Garage. Sebelumnya terima kasih buat kalian yang udah subscribe channel kita, dan bagi kalian yang belum subscribe, kalian langsung saja pencet tombol subscribe-nya. Dan hari ini kita akan nge-review mobil tahun 90-an lagi, yang mobilnya itu masih digemari sama anak-anak muda zaman sekarang ya. Mobilnya adalah Honda Vario tahun 1996. Jadi sedikit cerita teman-teman ya, mobil ini kita beli itu baru tadi siang. Jadi ini udah pukul 5 sore, mungkin reviewnya agak kurang atau gimana, mohon dimaklumi ya teman-teman. Kita akan nge-review kenapa mobil ini, Vario, Genio, atau keluarga Civic lainnya tuh masih digemari di tahun 2022. Dan untuk kali ini kita akan nge-review dari bagian depan untuk Vario yang baru kita dapat. Untuk di bagian depan, kalau kita lihat nih bempernya, kalau bemper sama lampunya, itu menurutku malah lebih seneng pakai bumper atau lampunya Genio, atau malah lebih suka mobil yang bentuknya kayak Genio gitu. Jadi lihat sipit. Kalau Vario ini tahun 96 ya, itu lampunya udah gede kayak gini, terus bumpernya juga ada hitam, apa namanya, molding kali ya, kayak gini, tapi ini udah pada pecah. Terus di bagian bawah juga ini udah pada ada yang gasrok dikit-dikit. Maklum lah, mobil buat paling anak muda sanggrok gitu. Oke. Jadi mobil yang sering cepat-cepat dari garuk-garuk ini ya, aspal. Terus untuk grillnya tuh kecil ya teman-teman. Kalau di Genio itu, kalau nggak salah, Genio Estilo itu udah nggak ada grillnya atau belum ada grillnya. Jadi bumper terus kap mesin. Kalau Vario ini tuh ada grillnya, ini hitam plus chrome gini. Mungkin itu aja. Untuk minusnya yang aku dapat ini tuh lampunya udah pada nguning ya teman-teman, karena maklum lah mobil tua dan harganya juga lumayan terjangkau lah. Ini PR kita bumper sama lampunya kuning. Terus kita pindah ke kap mesinnya. Untuk kap mesinnya itu ada garisnya dong, atau nut ini dua kiri kanan gitu, jadi menegaskan kayak lebih sporty gitu. Terus ada washernya segitiga gini kecil. Terus untuk wipernya juga sama, masih standar aja. Tapi di bagian depan ini tuh malah kelihatan lebih gagah gitu ya teman-teman. Walaupun sebenarnya aku lebih suka depannya ini kayak Genio gitu. Kelihatan ramping, terus simple tapi enak dilihat. Ini tuh aja di bagian depan. Terus kita pindah ke bagian samping kendaraan. Untuk di samping kendaraan, di fender ini udah ada lampu sen gini ya teman-teman. Ini kalau di Vario tuh udah ada sen kayak gini. Untuk di Genio kurang tahu. Dan di fendernya tuh agak menyembung gini, jadi enak banget nih kalau dibuat ceper-ceperan. Makanya kalau kita lihat Vario di tahun 2022 pasti banyak yang nyeper-nyeperin dan kelihatan bagus ya, keren gitu. Terus untuk bannya ini atau velgnya ini tuh, ini nggak standar, ini punyanya, ini lambangnya Mazda, tapi ini pakai ring 15 ya, cukup. Nanti juga kita akan ganti mungkin. Terus kita pindah ke belakang. Untuk di spionnya, ini spionnya juga kita juga ada minusnya ya. Ini catnya udah pada kayak kurang muda, atau catnya masih tua, ada retak dikit. Tapi untuk spionnya ini udah ada mirror, electric mirror, jadi untuk ngatur ke atas, ke kiri, ke bawah tuh udah di dalam. Kalau mobil-mobil lama biasanya kan manual gitu ya. Terus ada list chrome kayak gini, ini dari depan sampai ujung belakang, muter kayak pintu gini. Terus handle-nya juga masih sama kayak Genio. Terus untuk hitamnya ini molding, atau apa ya nyebutnya ya, molding aja ya. Ini moldingnya tuh dari depan, jadi dari bumper ke pintu sampai ke bumper belakang, jadi semuanya muter. Terus di bawah ini ada set skid gitu ya, yang warna hitam. Jadi kalau sampingnya ini aku lebih suka sampingnya Vario, karena juga ada nut yang dari depan sampai belakang sini, jadi kelihatan tegas gitu ya. Mungkin itu aja di bagian samping kendaraan. Kita langsung pindah ke bagian belakang kendaraan. Jadi untuk bagian belakang kendaraan ini juga masih sama kayak punyanya apa ya ini,
City kalau nggak salah ya, atau apa, mungkin kalian bisa komentar aja di bawah. Tapi lampunya ini gede ya teman-teman. Tapi di Vario tuh ada banyak sekali tipe yang apa-apa gitu, yang tahun-tahun facelift pun juga kayaknya beda-beda. Mungkin koreksi aja kalau salah. Terus logo Honda di tengah sini, wadah plat nomor yang ada tempatnya gini ya, kelihatan lebih keren. Terus untuk bumpernya nih, lihat. Jadi teman-teman ini tuh masih ada semua, masih asli bawaan pabrik. Jadi ya menurutku mobil ini masih lumayan lah untuk dibeli ya. Untuk bumpernya biasa aja gini, terus udah nggak ada diffuser atau apapun itu. Knalpotnya ganti spoon-spoonan, mungkin kita akan ganti besoknya, kita akan ganti yang lebih keren lah, nggak spoon kayak gitu. Mungkin itu aja di bagian eksterior kendaraan. Jadi kalau menurutku pantas saja sih Vario atau keluarga Civic Honda lah, udah tahun-tahun 90-an itu masih dibeli di tahun 2022. Dan kalaupun dimodifikasi ini Vario ini enak banget, karena mungkin kalau aku ini ganti pelek, ganti per, udah cakep ya. Ceperin dikit udah keren banget, udah enak banget dilihat. Tapi untuk mobil ini kurasa rada gimana gitu kalau mau ceperin, karena kita dapat dalam kondisi yang bagus ya. Belum ceperan, pernya juga masih original aja. Kita langsung saja lihat di bagian interior kendaraan. Oh ya teman-teman, sebelumnya juga aku dapat mobil ini masih patah ya teman-teman. Handle pintu kanannya patah, bentar kita cariin. Terus kalau kita lihat dari sini, door trimnya juga masih rapi, mungkin juga ada yang kurang-kurang ini dikit, tapi nggak ada masalah, nanti kita akan perbaiki. Terus kita dapatnya juga power window-nya tuh bermasalah ya teman-teman. Kalau sini ada power window, ini kalau switch yang bagian pojok kanan ini rusak, biasalah mobil tua, nanti kita juga ganti baru supaya lebih enak aja dilihat. Terus yang aku suka nih dari interiornya ini, joknya tuh masih bagus, suka. Joknya masih bagus, masih original. Jadi ya udah, kita angkut aja. Untuk di bagian dashboard kendaraan tuh, ini bahannya juga masih enak. Jadi ini kan kayak soft touch zaman-zaman dulu ya, masih empuk, masih ada empuk-empuknya. Mungkin PR-nya juga kulit setirnya ini udah pada mengelupas karena kemakan usia juga. Terus panel-panelnya, itu tombol-tombol hazard, tombol AC, tombol defogger, terus tombol pengarah AC itu yang paling penting. Dari depan terus ke kaki, terus ke semua kaki sama depan itu masih fungsi semua. Terus untuk speedometer teman-teman, untuk speedometernya itu bagus ya, kelihatan 3 gitu. Jadi dibagi dari RPM, terus kecepatan sama indikator bensin, temperatur itu dibagi 3, jadi kelihatan bagus gitu. Dan PR-nya lagi di ini tuh, tadi waktu di salon itu ruang mesinnya tuh disiram pakai air, dan itu kesalahan juga karena jadi temperaturnya ngaco ya. Padahal aktualnya itu temperaturnya aman, tapi di sini temperaturnya tinggi banget, mentok sampean. Udah itu aja mungkin di bagian depan kendaraan. Terus kita coba lihat di jok penumpang atau di bagian belakang. Nah, untuk di bagian belakang ini kurang lebih sama kayak yang bagian depan. Ini juga bahannya empuk. Terus ada power window, handle, dan ada lock pintu ya teman-teman. Dan aku senengnya dapat mobil ini tuh masih ada stiker-stiker kayak gini, stiker tekanan ban, jadi kelihatan masih ori gitu. Terus untuk di bagian belakang itu ada 2 jok, dan tengahnya tuh ada kayak handrest gitu ya teman-teman. Jadi kelihatan mobil lumayan mewah di zamannya. Ini eksterior udah, interior udah, kita coba tengok mesinnya ya teman-teman. Bagaimana keadaan di engine B-nya. Jadi untuk bagian mesinnya ini belum kuubah sama sekali, belum kurapi-rapiin. Jadi tadi siang kita beli, terus hari ini sore langsung kita review. Jadi kelihatan kurang rapi. Tapi PR di mesin itu ada seal ini, Delco. Itu ada yang rembes, nanti kita benerin atau ganti sealnya. Terus untuk di mesin Vario itu banyak sekali orang yang ngomong kalau VTEC itu
kenceng ya. Jadi kita belum nyoba, tapi tadi kita coba bawa jalan ke sini tuh ya lumayan lah buat mobil-mobil tahun 90-an yang masih standar kayak gini ya. Dan kelemahannya lagi kalau Civic Genio itu katanya radiatornya itu sering mengalami overheating. Jadi temperaturnya cepat naik dan mesin jadi overheat. Tapi kalau untuk Vario ini radiatornya jadi lebih gede, jadi lebih adem gitu ya teman-teman. Terus untuk PR di mesinnya ini paling cuma ngerapiin kabel-kabel, terus ganti seal yang di Delco ini, itu aja pun udah cukup. Mungkin itu aja teman-teman. Jadi kita hari ini nge-review mobil Vario tahun 96 yang baru kita dapat tadi siang. Dan rencananya mobil ini tuh ada dua pilihan nih. Yang pertama tuh kita bener-benerin terus kita ceperin atau kita ganti-ganti velg-velgnya, atau malah kita kejar di originalnya. Dan apakah mobil ini nanti akan dijual atau enggak, kita lihat saja. Tapi kalau kalian atau teman-teman punya uang yang mau beli mobil ini, langsung DM aja, karena kalau harga cocok pun silahkan diangkut dengan kondisi yang apa adanya atau setelah kita perbaiki. Dan buat kalian yang memang pengen atau ragu mau beli Vario Genio Civic, ganteng apa enggak di tahun ini, masih bisa cocok dipakai atau enggak, jawabannya tuh masih banget, karena mobilnya itu timeless banget, jadi dipakai buat tahun sekarang, anak-anak kuliah sekarang pun juga masih oke. Mungkin itu aja video dari kita, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.